Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pemburu surga pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian ataupun Nabi Adam di dalam surga. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah permai, segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat. Air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon, tumbuhan, dan rumput seperti ditata rapi. Teduh dan nyaman sekali, sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman. Tapi ia merasa kesepian. Tapi ia merasa kesepian karena tidak diciptakan ibu umat manusia. Adam merasa kesepian karena tak mempunyai teman atau pasangan. Padahal ia melihat semua binatang yang ada di surga itu hidup berpasang-pasangan. Rasa sepi dan sedih membuatnya letih. Adam pun tidur pulas di bawah pohon yang teduh. Allah mengetahui, ia mengetahui pula yang tergerak di hati Adam, yaitu ingin mempunyai teman. Maka selagi Adam tidur, Allah menciptakan manusia lagi yang diambil dari tulang rusuk Adam sendiri. Manusia itu lain jenisnya dengan Nabi Adam. Ia adalah seorang wanita dan dinamakan Hawa. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia pun terkejut. Adam mengusap-usap matanya seakan tak percaya. Ia melihat seseorang duduk di sampingnya. Wanita itu indah, cantik, dan menakjubkan. "Siapakah engkau? Mengapa berada di sini?" tanya Adam. Dengan tersenyum, Hawa menjawab, "Aku adalah Hawa yang diciptakan untuk dirimu, sayang." Ia memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah mengabulkan keinginannya, sehingga ia tidak merasa kesepian lagi. Hawa telah ditakdirkan menjadi istri Adam. Sepanjang hari mereka bersukaria di taman surga. Katanya dapat bersenang-senang sepuas hati mereka. Boleh makan apa saja makanan dan buah-buahan yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu tidak boleh makan buah kulti. Kemudian iblis telah bersumpah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Ia berdaya upaya agar Adam terusir dari surga. Pada suatu ketika ia berhasil masuk surga. Kebetulan pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa haus dan lapar. Iblis datang, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Sembari berkata, "Hai Adam, tampaknya kau dan istrimu sedang lapar dan haus. Makanlah buah di hadapanmu itu. Lihat, warnanya begitu indah dan segar. Baunya pun sangat harum, tentu rasanya sangat lezat." Adam tahu buah di hadapannya memang tampak lain daripada yang lain, tapi buah itu adalah buah larangan, maka ia tak mau memetiknya. Iblis membujuk Hawa, tapi Hawa juga tak berani makan buah itu. Iblis kecewa dan merasa sakit hati, tapi ia tidak putus asa. Pada suatu saat ia mendekati Adam lagi. Kali ini ia berkata, "Mengapa Tuhan melarangmu makan buah ini? Tak lain agar kalian tidak jadi malaikat. Sebab jika kalian makan buah itu, kalian akan menjadi penghuni kekal di surga ini. Percayalah, aku adalah seorang teman yang memberi nasihat baik." Pendirian Adam tidak tergoyahkan. Ia tetap tak mau menuruti godaan iblis untuk makan buah kulti. Pada suatu kesempatan iblis datang lagi. Dia memilih waktu tepat
Adam dan Hawa baru saja berjalan-jalan keliling surga. Mereka kelelahan. Saat itulah iblis berkata, "Hai Adam, ketahuilah, sebenarnya hanya golongan malaikat saja yang boleh makan buah itu. Sebab dengan makan buah itu, para malaikat akan mengalami hidup kekal tanpa mengalami kematian." Adam dan Hawa mulai mendengar perkataan iblis. "Kami telah mendengar rahasia Allah sebelum kalian diciptakan," sambung iblis, "bahwa kalian takkan hidup lama. Beberapa waktu lagi kalian akan dimatikan. Nah, jika kalian ingin hidup kekal abadi di surga ini, makanlah buah itu. Rasanya sungguh lezat dan tidak ada duanya di surga ini. Sungguh bodoh jika kalian tidak mau menerima nasihat ini." Iblis meneruskan bujukannya, "Aku bersumpah di hadapan kalian, demi Allah, aku sebenarnya hanya memberi nasihat karena aku merasa kasihan pada kalian berdua. Larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak lain adalah supaya kalian tidak bisa hidup kekal di surga ini." Hawa yang terkena bujukan iblis itu berkata kepada Adam. Rupanya ia benar ucapan iblis itu. Ia telah bersumpah dengan nama Allah. Hawa yang lemah hatinya kemudian menghampiri pohon buah kuldi dan memetik buahnya. Pada saat itu Adam dan Hawa sedang merasa lelah, haus dan lapar. Terlebih setelah mendengar ucapan iblis bahwa buah kuldi itu rasanya paling lezat di surga, keduanya pun lupa pada peringatan Allah. Keduanya lalu memakan buah itu. Rasanya memang lezat hingga keduanya lupa pada larangan Allah. Allah mencela perbuatan mereka dan berfirman, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua mendekati pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata." Adam dan Hawa sangat menyesal, terlebih setelah memakan buah itu. Aurat mereka terbuka. Mereka berlarian ke sana kemari sembari menutupi auratnya dengan dedaunan surga. Mereka sangat malu dan takut mendengar firman Allah. Namun akhirnya Adam dan Hawa sadar bahwa mereka tak mungkin dapat menyembunyikan diri dari hadapan Allah yang mengetahui. Dengan tertunduk malu menyesal atas dosa yang telah dilakukan Adam, Adam berkata, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan iblis. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk golongan orang-orang yang merugi." Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Taubat Adam dan Hawa diterima. Keduanya diampuni Allah. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuatu dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, sebagai penghuni dan pengatur planet di bumi. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kemuliaan-kemuliaanku, kamu berdua harus meninggalkan surga ini. Kalian akan turun ke bumi yang telah lama terbentang di sana. Segala kebutuhan hidupmu tersedia, tetapi kan harus bersusah payah, harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Selain Adam dan Hawa, iblis juga diusir dan harus hidup di bumi. Jadi Adam dan Hawa akan bersama iblis di bumi. Firman Allah, turunlah kalian ke bumi. Di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati. Dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Di atas bumi kelak kamu dan anak cucumu selalu mendapat godaan dan tipu daya iblis, agar anak cucumu celaka dan hidup sengsara. Di sana anak cucumu
akan menghadapi perjuangan berat. Dari jenis lelaki akan bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga. Dari jenis perempuan akan mengalami kesakitan dikala melahirkan anak. Namun kamu jangan khawatir. Kamu dan anak cucumu akan diberi petunjuk-petunjuk, yaitu ajaran-ajaran agama. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia akan selamat dari godaan iblis. Demikianlah Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, keduanya berada di tempat yang terpisah jauh. Konon Adam diturunkan di tanah India, sedangkan Hawa di tanah Arab. Di bumi mereka harus menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan kehidupan. Wajah bumi yang belum tersentuh tangan manusia keadaan sangat menyeramkan. Gunung-gunung menjulang tinggi, jurang-jurang terjal, menganga lebar, pohon-pohon raksasa tumbuh berserakan. Binatang-binatang buas baik yang besar maupun yang kecil berkeliaran di mana-mana untuk melindungi tubuhnya dari hawa dingin dan sengatan serangga. Adam dan Hawa memakai kulit binatang sebagai pakaiannya. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan penuh bahaya, derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Setelah saling mencari selama 40 tahun, betapa terharu Adam melihat keadaan istrinya yang lelah kepayahan, sengsara, menampak jalan yang sulit dan kejam. Mereka berpelukan, menangis penuh haru. Demikianlah kisah Nabi Adam dan Hawa. Semoga video atau konten ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang nonton, saya doakan mudah-mudahan rezekinya diberi yang banyak, mencarinya diberi kegampangan, kebarokahan dan kemudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.